Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, teman-temanku sekalian, saya akan memberikan kultum singkat tentang sabar, yang dimana mencakup tentang apa itu sabar dan jenis-jenis sabar itu sendiri. Saya harap kultum ini dapat memberikan kita hikmah, pembelajaran agar kita menjadi pribadi yang dapat bisa lebih bersabar lagi dalam menghadapi segala urusan, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, pertama-tama dan yang paling utama, tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu lagi di vlog kultum kali ini. Dan yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, karena berkat jasanya menuntun umat manusia jahiliyah ke dalam zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan serta cahaya ini. Sahabatku sekalian, ada satu hal yang semua individu di dunia ini yang pernah hidup di dunia ini pasti pernah mengalaminya. Sesuatu yang tidak dapat dihindari, sebanyak apapun harta benda kita, seberkuasa apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, suatu hal ini tidak mungkin dapat kita hindari. Hal itu adalah ujian. Ujian di sini bukanlah ujian nasional ataupun ujian kenaikan kelas, tapi ujian di sini adalah ujian kehidupan, yang dimana setiap manusia pasti pernah mengalaminya. Maka agar ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan cara bersabar. Dengan begitu, ujian itu dapat kita maknai sebagai anugerah dalam hidup kita, bukan sebagai beban. Karena dengan ujian yang telah kita sabari itu menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan kesabaran dan sholat untuk melakukan ketaatan kepadaku, dan tunduklah kepada perintahku, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan dikisahkan pula pada zamannya hiduplah Nabi Ayub SAW, yang hidup bahagia bersama anak, istrinya, serta harta yang melimpah. Lalu suatu ketika Allah berikan kepada beliau ujian yang bertubi-tubi, yang dimana ujian ini belum tentu dapat dilalui oleh semua orang. Pertama, Allah ambil anaknya, meninggal anak beliau lantaran sakit. Lalu datanglah iblis berbisik kepada Nabi Ayub, "Hei Ayub, tak usahlah lagi kau sembah Tuhanmu itu, karena sesungguhnya dia sungguh tega, sungguh kejam mengambil anakmu." Lalu dengan sabar Nabi Ayub berkata, "Alhamdulillah, saya sudah pernah merasakan yang namanya punya anak. Karena sesungguhnya di luar sana masih banyak pasangan suami istri lain yang belum merasakan bagaimana rasanya mempunyai anak." Lalu yang kedua, Allah ambil harta kekayaannya, Allah hanguskan hartanya, Allah bangkrutkan beliau. Lalu kembali datang iblis berbisik, "Hei Ayub, tak usah lagi kau sembah Tuhanmu itu, karena sesungguhnya dia telah tega menghanguskan segala harta kekayaan, merebut segala kekayaan." Lalu dengan sabar Nabi Ayub berkata, "Alhamdulillah, saya sudah pernah merasakan kaya, karena sesungguhnya di luar sana ada orang yang dari lahir hingga meninggal tidak pernah merasakan kaya." Lalu yang ketiga, Allah berikan dia sakit penyakit yang tak kunjung-kunjung sembuh. Lalu datang kembali setan ketika Nabi Ayub sedang sakit, kembali berbisik dia, "Hei Ayub, berhentilah kau untuk menyembah Tuhanmu itu. Sesungguhnya dia telah tega mengambil anakmu, mengambil kekayaanmu, dan kini dia memberikanmu sakit penyakit yang begitu parah." Lalu Nabi Ayub dengan kesabarannya dengan kesabarannya yang sangat, dia kembali berkata, "Alhamdulillah, saya sudah pernah merasakan bagaimana rasanya sehat, karena sesungguhnya ada orang-orang di luar sana yang dari pertama kali lahir di dunia hingga meninggal hidupnya penuh dengan sakit-sakitan." Dari kisah Nabi Ayub itu
kita dapat tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya sabar merupakan sebuah ilmu yang dapat membawa rasa ketenangan dalam hidup kita, dimana bila kita selalu senantiasa bersabar, segala ujian yang diberikan oleh Allah tentu akan berlalu dan akan diberi ganjaran kepada kita, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya dalam Islam sabar ada 3 jenis. Yang pertama adalah sabar terhadap segala perintah Allah. Sabar di sini artinya adalah kita dengan senantiasa sabar dan ikhlas melaksanakan segala perintah Allah, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan surga kepada umatnya yang dengan sabar dan ikhlas juga istiqomah menjalankan segala perintahnya sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua adalah sabar dengan segala larangan Allah, sabar menjauhi segala larangan Allah. Yang artinya, yang sabar di sini artinya adalah kita senantiasa sabar untuk menjauhi segala larangannya, segala bentuk larangan Allah kita jauhi, baik itu yang berdampak negatif maupun tidak negatif ke kita jauhi di sini. Yang haram kita jauhi. Dan yang ketiga adalah bersabar dengan segala keputusan Allah. Yang sabar yang ketiga ini tentu masih berkaitan erat dengan rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam, yaitu iman terhadap qada dan qadar. Karena qada dan qadar itu sendiri bila kita artikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita artikan dengan takdir dan nasib. Jadi kita senantiasa harus selalu bersabar dan menerima apa yang telah disuratkan atau ditetapkan Allah kepada kita. Kita tidak boleh menyalahkan nasib, menyalahkan takdir. Karena bila kita melakukan itu, sama saja kita telah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita dituntut senantiasa untuk selalu bersabar dalam setiap keputusan Allah. Teman-temanku sekalian, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini.